Bismillahirrahmanirrahim. Kepercayaan total kepada Allah bukan berarti duduk diam tanpa ikhtiar. Orang yang percaya 100% kepada Allah akan tetap berusaha sekuat tenaga, namun hatinya tak akan pernah gelisah. Ia tahu apapun hasilnya, itu pasti adalah yang terbaik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana membangun kepercayaan total kepada Allah, apa saja manfaatnya bagi jiwa, dan bagaimana cara mengembalikan hati yang ragu menjadi hati yang yakin kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, seseorang tidak akan bisa mempercayai apa yang tidak ia kenal. Seorang anak kecil percaya kepada ibunya karena ia mengenalnya sebagai tempat perlindungan dan kasih sayang. Begitu pula dengan seorang hamba, kepercayaan total kepada Allah hanya akan tumbuh ketika ia benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memiliki keyakinan kepada Allah adalah mengenalnya dengan hati, bukan hanya dengan akal. Allah bukan sekedar nama yang disebut dalam doa, tetapi Dia adalah Al-Khaliq, pencipta segalanya. Dia yang menciptakan langit tanpa tiang, menggantungkan bumi di ruang hampa tanpa tali. Dia juga yang menetapkan takdir, mengatur rezeki, menjaga kehidupan, dan memelihara jiwa kita semua. Allah Maha melihat saat engkau menangis diam-diam. Allah Maha mendengar meski doamu hanya berbisik di dalam hati. Dan Allah Maha tahu atas setiap ketakutan yang engkau sembunyikan dari dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita memahami bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita akan tahu bahwa setiap ketetapannya dilandasi oleh kasih sayang yang sempurna. Bahkan ketika sesuatu itu tampak menyakitkan, di baliknya pasti ada rahmat yang tersembunyi. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi tanpa seizinnya, dan tidak ada satupun yang sia-sia dalam skenario kehidupan yang Dia tulis. Mengenal Allah berarti mengenal sifat-sifatnya. Allah Al-Wakil, yang Maha mewakili, tempat kita bersandar sepenuhnya. Allah Al-Hakim, yang Maha bijaksana, setiap keputusannya tak pernah keliru. Allah Al-Mujib, Allah yang Maha mengabulkan doa. Allah mendengar doa setiap hamba, bahkan sebelum hamba itu membuka lisannya. Allah Al-Latif, Allah yang Maha lembut. Allah memberi pertolongan dengan cara-cara yang lembut yang sering tidak kita sadari. Saudaraku yang dirahmati Allah, semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kecil pula dunia ini terasa. Masalah terbesar apapun akan tampak remeh jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengenal Allah, maka dunia akan selalu membuat kita takut. Kita akan selalu cemas, kita akan selalu terguncang dan gelisah, sebab kita bersandar pada sesuatu yang rapuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu pintu menuju akhirat, jalan menuju keyakinan yang kokoh. Sebelum kita berharap besar kepada Allah, patutlah kita kenali siapa yang kita tuju di dalam doa-doa kita. Kita harus berusaha mengenali Allah lewat ayat-ayatnya, melewati ciptaannya, dan pengalaman hidup kita sendiri. Setiap detak jantung yang tak pernah kita perintah, setiap nafas yang tak pernah kita minta, namun terus berdetak adalah bukti bahwa Allah begitu dekat dan tak pernah meninggalkan kita. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar percaya kepada Allah dengan sepenuh hati? Tentu saja bukan dari seberapa sering ia menyebut nama Allah di lisannya, tetapi dari bagaimana ia bersikap ketika ujian datang, dari ketenangan yang memancar saat dunia mengguncang, dan dari konsistensinya dalam kebaikan meski balasan belum terlihat. Keyakinan bukan sekedar kata, tetapi jejak nyata dalam kehidupan.
Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah beberapa ciri dari orang yang yakin sepenuhnya kepada Allah, orang yang hatinya tenang dalam segala keadaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah tidak mudah panik. Ia memahami bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Allah. Maka ketika rezekinya seret, hatinya tetap tenang. Ketika doa belum dikabulkan, ia tidak gundah. Ketika kehilangan, ia tidak hancur. Ia tetap yakin jika Allah yang mengambil, maka Allah yang akan mengganti dengan yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, keyakinan sejati tidak membuat seseorang pasrah buta, melainkan menjadikannya giat berusaha sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ia bekerja sebaik-baiknya, belajar sekeras-kerasnya, berjuang sekuat-kuatnya, tetapi hatinya tidak terpaku kepada hasil. Apabila ia berhasil, ia akan bersyukur. Namun apabila gagal, ia tidak putus asa, karena ia yakin Allah sedang menulis skenario yang lebih baik. Tidak takut kehilangan dan tidak serakah kepada dunia, karena hatinya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada harta ataupun manusia. Maka ia tidak akan gelisah jika kehilangan. Ia tahu bahwa dunia hanyalah sebuah titipan. Orang yang yakin penuh kepada Allah tidak akan menggadaikan akhirat demi dunia, karena ia tahu bahwa yang lebih berharga adalah ridho Allah. Orang seperti ini doanya penuh dengan keyakinan. Ketika ia berdoa, ia tidak meragukan apakah Allah akan mengabulkan. Di dalam hatinya tertanam kuat bahwa Allah pasti mendengar. Bahkan jika doa itu belum terkabul, ia tetap tenang karena ia percaya Allah akan memberi di waktu yang paling tepat. Ia tidak bosan berdoa, tidak merasa percuma karena hatinya tahu setiap doa pasti didengar dan dicatat. Hatinya selalu lapang menerima takdir baik maupun takdir buruk diterimanya dengan penuh keridhaan. Ia tidak pernah protes, tidak pernah menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berserah diri bukan karena lemah, tetapi karena yakin bahwa Allah tahu apa yang tidak ia ketahui. Inilah buah dari iman yang sejati, ketenangan, keteguhan, dan kebebasan dari rasa takut yang fana. Keyakinan bukan menjadikan hidup tanpa masalah, tetapi menjadikan hati kuat melewati apapun yang terjadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, tawakal atau pasrah adalah puncak dari kepercayaan kepada Allah. Ia bukan sekedar sikap pasrah, melainkan bentuk tertinggi dari ikhtiar spiritual. Usaha maksimal diiringi keyakinan penuh bahwa Allah lah yang menentukan hasil akhir. Dan ketika seseorang sudah mencapai titik tawakal sempurna, di mana hatinya menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, di sanalah keajaiban mulai bekerja. Pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Allah berjanji di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Orang yang bertawakal tidak perlu memikirkan dari mana datangnya solusi, sebab keajaiban sering lahir di tempat-tempat yang tak bisa dijangkau oleh logika. Seperti air yang memancar dari batu bagi Nabi Musa, seperti makanan dari langit bagi Maryam. Ketika hati berserah sepenuhnya, maka Allah mengambil alih, dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap hanya kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu keajaiban terbesar dari tawakal adalah kedamaian jiwa. Tidak lagi tertekan oleh hasil, tidak lagi terbebani oleh ekspektasi dunia. Orang yang bertawakal berjalan di dunia dengan hati yang lapang. Jika ia berhasil, ia tahu itu adalah karena pertolongan Allah. Namun jika gagal, ia pun tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada ruang baginya untuk kecewa.
sebab ia yakin apapun yang terjadi pastilah ada hikmahnya. Ketika orang lain berlari mengejar dunia dengan cara yang keliru, ia tetap tenang di jalannya. Ia tahu yang datang dari Allah tidak akan tertukar. Tawakal membuatnya sabar menunggu waktu yang tepat tanpa harus mengorbankan nilai atau menjual prinsip demi cepat sampai pada tujuan. Orang yang bertawakal melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses. Ketika kehilangan, ia berkata, Allah sedang mengajarkanku tentang ikhlas. Ketika ia gagal, ia berkata, Allah menginginkan aku belajar lebih sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia keluar pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saudaraku, burung tidak membawa bekal, tapi ia yakin akan dicukupi. Begitu pula orang yang tawakal, hatinya selalu kenyang oleh rasa cukup, karena ia tahu Allah akan mencukupinya. Kepercayaan penuh kepada Allah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia seperti pohon, tumbuh perlahan, berakar kuat, lalu berbuah manis. Maka, untuk bisa sepenuhnya percaya kepada Allah, kita harus terlebih dahulu menaklukkan musuh terbesar kita, yaitu keraguan. Keraguan adalah bisikan halus dalam hati yang membuat kita bertanya, benarkah Allah akan menolong kita? Atau apakah Allah mendengar doa-doa kita? Apabila kita biarkan, ia akan tumbuh menjadi ketakutan, kecemasan, bahkan keputusasaan. Padahal dalam Islam, ragu adalah lawan dari iman. Maka, seorang hamba harus belajar menundukkan rasa ragu dengan latihan hati yang istiqomah. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu cara terbaik untuk menguatkan keyakinan adalah dengan terus menyebut nama-nama Allah. Ketika kita sering menyebut Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, hati kita akan lebih mudah percaya bahwa Allah akan mencukupi kita. Ketika kita berzikir Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk, maka kita akan lebih yakin dalam setiap keputusan. Bersamaan dengan itu, marilah kita selalu membaca dan merenungi ayat-ayat janji Allah dalam Al-Quran, seperti firman Allah, dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa tidak sanggup namun ternyata bisa melewati semuanya? Pernahkah kita berada di titik gelap lalu tiba-tiba datang cahaya? Itu adalah bukti bahwa Allah selalu menolong kita, bahkan saat kita belum sadar. Saudaraku, menyadari bahwa Allah selalu hadir di masa lalu akan membangkitkan kepercayaan kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa keyakinan bisa menular, begitu pula keraguan. Maka sepatutnya kita dekati orang-orang yang imannya kuat, orang yang selalu tenang dalam setiap ujian, yang selalu sabar dalam setiap kesempitan. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Dari mereka kita bisa belajar bahwa hidup dalam kepercayaan penuh itu adalah sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang indah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu belajar untuk menjadikan sholat sebagai tempat penguatan hati. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi ruang dialog antara kita dengan Allah. Di sanalah kita harus mencurahkan semua keraguan. Kita tangisi kekhawatiran kita mohon kekuatan untuk terus percaya kepada Allah. Ketika seseorang telah benar-benar percaya seutuhnya kepada Allah, maka hadiah terindah yang ia terima bukanlah kemudahan hidup, bukan pula kelimpahan dunia, namun hadiah itu bernama ketenangan hati. Hati yang tidak mudah goyah, tidak mudah iri, tidak mudah takut, dan tidak mudah marah. Hati seperti ini tidak diperoleh dengan kekayaan, kekuasaan, ataupun pujian, tetapi hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lamu bishawab.